Halo semuanya, perkenalkan nama saya Askia Diva Fahima dari kelas 10C. Di sini saya akan menjelaskan teks anekdot. Oke, jadi judul yang akan saya presentasikan adalah mengenal anekdot. Di sini ada daftar isinya, yaitu ada pengertian, struktur, kaidah kebahasaan, hasil analisis, tujuan, dan kesimpulan. Masuk ke yang pertama, yaitu pengertian. Anekdot adalah narasi singkat yang menyajikan suatu peristiwa yang lucu atau menarik yang seringkali berdasarkan kejadian nyata. Selanjutnya ada struktur. Yang pertama ada abstrak atau bagian awal teks yang memberikan gambaran singkat tentang peristiwa. Yang kedua orientasi. Bagian ini menjelaskan situasi atau latar belakang si peristiwa. Yang ketiga komplikasi atau inti cerita yang berisi masalah, peristiwa unik yang tidak biasa. Yang keempat, reaksi yang menunjukkan tanggapan atau respon tokoh terhadap krisis yang terjadi. Yang terakhir adalah koda. Koda ini adalah bagian penutup cerita yang memberikan sebuah kesimpulan, pesan moral, atau sindiran. Bagian ini bersifat opsional dan dapat ditandai dengan kata-kata seperti itulah atau akhirnya. Lanjut ke kaidah kebahasaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan 4 kaidah kebahasaan di dalam teks anekdot. Yang pertama adalah kalimat retoris. Teks anekdot sering menggunakan kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban untuk menggugah pikiran atau menyoroti suatu hal. Yang kedua, kata kerja material dan mental. Menggunakan kata kerja yang menunjukkan tindakan yang dapat dilihat, itu material. Terus seperti menulis atau berjalan, serta kata yang menunjukkan pikiran atau perasaan. Nah, kalau misalnya perasaan itu mental, seperti merasa atau memikirkan. Selanjutnya yang ketiga adalah maja sindiran dan kata kiasan. Anekdot menggunakan maja sindiran untuk mengkritik atau menyindir seringkali melalui kata kiasan. Jadi bisa dibilang kata sindiran itu dia tersirat gitu. Selanjutnya ada konjungsi, sebab akibat, dan temporal. Kata penghubung seperti oleh karena itu, maka, kemudian, dan lalu digunakan untuk menjelaskan hubungan antara peristiwa dan waktu. Oke, jadi di sini ada teks anekdot yang telah saya analisis berjudul kursi. Di dalam abstraksinya itu ada di suatu siang ada 2 bocah yang sedang bercanda di bawah pohon rindang, yaitu Edward dan Anton. Selanjutnya ada orientasi. Edward, Anton, kita main tebak-tebakan yuk. Kursi apa yang membuat orang lupa ingatan? Kursi goyang. Apa yang duduk di atas kursi goyang akan mengantuk dan tertidur. Saat tidur, orang akan lupa. Hahaha, lucu, tapi jawabanmu salah. Lanjut ke analisis bagian krisis. Kursi apa dong? Jawabannya adalah kursi jabatan. Loh, kok begitu? Lanjut ke bagian reaksi. Jelaslah. Coba kamu ingat, sebelum duduk di kursi jabatan, banyak calon berjanji macam-macam. Tapi setelah duduk di kursi itu, mereka lupa ingatan soal janji-janjinya. Lanjut, ke yang terakhir adalah koda Anton. Hahaha, betul juga ya. Tujuan teks anekdot itu yang pertama menghibur pembaca atau pendengar dengan cerita lucu dan menarik. Yang kedua menyampaikan pesan moral atau nilai-nilai kehidupan melalui cerita. Yang ketiga mengkritik atau memberikan komentar sosial dengan cara yang santai dan menghibur. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Jadi, teks anekdot memberikan hiburan dan pelajaran berharga melalui cerita singkat yang lucu dan menarik dengan menggunakan humor dan ironi.
Anekdot dapat menyampaikan pesan moral dan kritik sosial dengan efektif, serta meninggalkan kesan yang mendalam pada pembaca atau pendengar.